Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Salsabila sebagai moderator dan pemateri 1 dan rekan saya Ahmad Haidar Rahman sebagai pemateri 2, Nur Laili sebagai pemateri 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang masyarakat madani. Apa itu masyarakat madani? Dalam pandangan banyak ahli dan praktisi, masyarakat madani bukan hanya sekedar sebuah model atau aspirasi, tetapi juga sebuah tujuan yang harus dikejar dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan kelanjutan. Konsep ini menuntut adanya keterlibatan yang lebih luas dan aktif dari masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemerintah dalam merancang kebijakan, mengimplementasikan, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Di samping itu, masyarakat madani juga menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks, seperti ketimpangan ekonomi, polarisasi politik, dan krisis kepercayaan terhadap institusi dalam konteks keterampilan yang diperlukan bagi warga untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat madani yang semakin kompleks dan terhubung. Selanjutnya ada konsep masyarakat madani. Konsep masyarakat madani bukanlah sekedar tentang partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan, tetapi juga mencakup keserangkaian nilai, prinsip, dan praktik yang mendasarinya. Dalam pemikiran John Kane 2009, masyarakat madani tidak hanya melibatkan warga dalam pengambilan keputusan, tetapi menegaskan pentingnya prinsip-prinsip demokratis, pluralisme, dan keterbukaan sebagai landasan utama. Konsep masyarakat madani telah menjadi perhatian utama dalam studi politik dan pembangunan sosial. Demokrasi dalam konteks masyarakat madani bukan hanya tentang pemilihan umum atau struktur politik formal, tetapi juga melibatkan partisipasi yang aktif dari warga dalam semua aspek kehidupan masyarakat, tentu membangun ekonomi, sosial, dan budaya. Partisipasi ini mencakup hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat, memengaruhi kebijakan, dan berpartisipasi dalam proses pengembalian keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, pluralisme juga menjadikan salah satu nilai inti dalam konsep masyarakat madani. Pluralisme mengakui kekeragaman masyarakat dalam hal agama, budaya, etnisitas, dan pandangan politik. Masyarakat madani menghargai keberagaman ini sebagai sumber kekayaan dan kekuatan, serta mengupayakan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghormati hak-hak semua individu dan kelompok. Penting dalam masyarakat madani, keterbukaan mencakup transparansi dalam proses pengambilan keputusan, akses yang merata terhadap informasi dan sumber daya, serta partisipasi yang terbuka bagi semua warga tanpa diskriminasi. Untuk selanjutnya ada peran pemerintah dalam masyarakat madani. Yang pertama ada mendorong transparansi, yang kedua ada mendorong keterlibatan warga, yang ketiga ada memastikan akuntabilitas, yang keempat ada memelihara ruang sipil. Oke, selanjutnya tentang partisipasi masyarakat dalam masyarakat madani. Yang pertama ada partisipasi politik, yang kedua ada partisipasi non-politik, yang ketiga ada integrasi sosial dan ekonomi, yang keempat ada pembentukan identitas dan kewarganegaraan. Dan selanjutnya ada tantangan dan hambatan dalam mewujudkan masyarakat madani. Tantangan yang pertama adalah korupsi. Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan masyarakat madani yang berintegritas dan akuntabel. Praktik korupsi dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang adil dan transparan, merugikan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan menghalangi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan yang kedua
adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi, baik dalam distribusi kekayaan maupun akses terhadap kesempatan ekonomi, dapat menjadi hambatan serius dalam menciptakan masyarakat madani yang inklusif. Ketidaksetaraan yang tinggi dapat menyebabkan polarisasi sosial, konflik, dan ketidakpuasan yang dapat mengancam stabilitas masyarakat. Tantangan dan hambatan dalam mewujudkan masyarakat madani yang ketiga adalah kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan dasar. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan berkualitas dan layanan dasar seperti kesehatan, air bersih, dan sanitasi dapat menghambat partisipasi aktif warga dalam masyarakat. Tanpa akses yang merata terhadap pendidikan dan layanan dasar, sebagian besar masyarakat akan kesulitan untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Ada polaritas politik dan sosial. Polarisasi politik dan sosial dapat memecah belah masyarakat dan menghalangi kerjasama lintas sektor dalam membangun masyarakat madani yang inklusif. Ketegangan antar kelompok dan polarisasi opini dapat menghambat dialog yang konstruktif dan proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan bersama. Masyarakat madani yang kelima atau yang terakhir adalah kurangnya perlindungan hak asasi manusia. Kurangnya perlindungan hak asasi manusia dapat menghambat partisipasi warga dalam masyarakat madani. Ketidakadilan, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama dapat menyulitkan individu untuk kontribusi secara positif dalam masyarakat. Peran pendidikan dan teknologi dalam masyarakat madani. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan nilai yang mendukung masyarakat madani. Menurut Barber, tahun 1992, pendidikan yang berkualitas membantu mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif yang diperlukan bagi warga untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat madani. Di samping itu, teknologi digital juga dapat menjadi alat yang kuat dalam memfasilitasi partisipasi warga dan meningkatkan akses terhadap informasi. Pendidikan berkualitas membentuk keterampilan dan nilai-nilai yang mendukung masyarakat madani, sementara teknologi digital memfasilitasi partisipasi warga dan meningkatkan akses terhadap informasi. Selanjutnya, peran pendidikan teknologi dalam masyarakat madani, yaitu pendidikan memiliki peran kunci dalam membentuk karakter dan nilai-nilai yang mendukung masyarakat madani. Melalui pendidikan yang berkualitas, individu dapat mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan yang inklusif juga membantu mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai demokratis, pluralisme, dan keterbukaan, serta memperkuat kesadaran akan hak-hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Peran pendidikan dan teknologi dalam masyarakat madani, yaitu ada peran teknologi. Teknologi digital memiliki potensi besar dalam memfasilitasi partisipasi warga dan meningkatkan akses terhadap informasi. Dengan menggunakan teknologi seperti internet dan media sosial, individu dapat menambah dengan mudah mengakses berbagai sumber informasi, berkomunikasi dengan sesama warga, dan terlibat dalam diskusi dan aktivitas masyarakat. Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, memperluas ruang diskusi publik, dan memperkuat jaringan sosial yang mendukung partisipasi warga negara. Selanjutnya, contoh implementasi peranan pendidikan dan teknologi dalam masyarakat madani. Pendidikan inklusif memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya.
Pelatihan keterampilan menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat madani seperti keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama. Platform partisipasi online, yaitu dapat membangun platform online yang memfasilitasi diskusi, pemungutan suara, dan kerjasama antar warga untuk memecahkan masalah lokal dan memperjuangkan kepentingan bersama. Akses terbuka terhadap informasi, meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik data yang relevan melalui portal online. Kesimpulan dalam materi kali ini yaitu dalam masyarakat madani, partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan sosial, ekonomi, dan politik menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya. Konsep masyarakat madani menekankan pada nilai-nilai demokratis, pluralisme, dan keterbukaan, serta menyoroti pentingnya pembangunan institusi sipil yang kuat. Meskipun visi ini menawarkan potensi yang besar, namun terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan dasar. Untuk mengatasi tantangan ini, pendidikan dan teknologi memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan keterampilan warga, serta memfasilitasi partisipasi aktif dalam masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.